Oke, kita lanjut lagi ke perencanaan yang dimana tadi kita sudah selesai ke budaya tradisional sebagai sumber inspirasi ya. Itu banyak sekali inspirasi budaya, apalagi di daerah kita sendiri ya, budaya kearifan lokal ya di Banyuasin. Terus di sini banyak ya contohnya, ini dari inspirasi budaya, dia terinspirasi dari burung enggang yang dimana burung tersebut mempunyai banyak ciri, dijadikan oleh seorang wirausahawan itu menjadi kerajinan kayak penggunaan untuk kipas ya di tangannya itu yang terinspirasi dari burung enggang. Terus yang dibawa ada hiasan kulkas dari burung enggang, dijadikannya inspirasi untuk produk kulkas, hiasan kulkas ya. Dan di bawah itu adalah kegiatan khas daerah, itu membajak sawah. Itu kebiasaan adat ya, kita kalau bersawah itu dahulu itu menggunakan kerbau bajak sawah, dijadikan miniatur. Dan untuk selanjutnya kita ke ini ya, budaya tradisional tadi sudah kita bahas, budaya non benda ya. Budaya tradisional dibagi menjadi dua, budaya non benda dan artefak objek budaya. Jadi kalau budaya non benda contohnya pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat dan lain-lain. Untuk artefak kita belum bahas karena itu masuk ke semester 2 nanti. Kita lanjut lagi ke sumber daya, material, teknik dan ide kreatif dengan inspirasi budaya non benda. Di situ banyak sekali sumbernya ya, kita bahas sumbernya ya. Sumber daya, material, teknik dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Jadi di sini kegiatan wirausaha itu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha itu dikenal dengan sebutan 6M ya. Di bawah ini ada metode, ada man, material, money, mesin, market. Jadi kalau man itu manusia ya, kalau money itu uang, material bahan, mesin itu peralatan atau bahan, alat, metode cara kerja, dan market itu adalah pasar. Baik, untuk dari 6M ini pasti kalian sudah paham bahwa metode, bahwa pertama itu man, manusia. Kalau tidak ada manusia kita tidak akan bisa membuat dari bahan alat yang tersediakan untuk menjadi produk. Money juga tidak ada uang. Kalau tidak ada uang gimana? Jadi usaha itu harus punya modal, walaupun sedikit kecil apapun itu perlu modal. Jadi uang itu perlu ya untuk beli bahan, alatnya nanti dan lain-lain. Material, kalau sudah ada uang kita beli material bahan. Jadi harus siap bahannya, alatnya ya, bahan dulu, material itu bahan. Terus mesin itu alatnya, dan juga tidak lupa metode. Metode itu adalah cara kerja. Kalian harus tahu dulu bagaimana untuk membuat produk tersebut, langkah-langkahnya apa saja, cara kerja tersebut apa. Jadi harus diketahui dulu. Kalau belum ada cara kerja gimana membuat produk. Dan terakhir itu market. Nah, pemasarannya itu di mana. Jadi harus tujuan dari produk yang telah dibuat itu harus tahu titik dari pemasaran yang akan kalian pasarkan itu di daerah mana, atau di pasar atau di market, sama aja ya, atau di sesama teman kalian dulu, atau di mana ya, di toko, di mall atau dan tempat lainnya yang ketika kalian pasarkan itu tepat sasaran. Dan untuk saat ini pada pandemi kita lebih ke pemasaran mungkin bisa online ya, dan yang pastinya lebih gimana ya, lebih banyak orang tahu bahwa kalian itu jual suatu produk. Terus wirausaha kerajinan dan inspirasi budaya non benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan bakunya, material, keterampilan produk, man dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausahawan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovasi kepada pasaran. Jadi pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang
yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional ya. Jadi pasar sasarannya itu pada produk kerajinan yang akan kalian buat itu adalah lebih ke orang yang lebih menghargai, mencintai kebudayaan tradisional, kemampuan mengatur keuangan money. Jadi kemampuan mengatur keuangan atau uang dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Jadi kemampuan mengatur itu perlu biar tidak ada ketidaksinkronan antara kalian bermodal dengan untung ya. Jadi setiap usaha itu harus untung. Kalau nggak untung ya mungkin harus belajar lebih bagus lagi ya untuk menjadi wirausaha. Ya namanya kita berwirausaha itu ada risikonya masing-masing. Nggak mungkin kita tinggi pasti kita ada rendahnya juga ya. Ya berimbang. Itulah salah satu contoh pembelajaran. Oke, untuk perancangan kita masuki untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk saat ini kita sampai di sini dulu, dan mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh lewat Google Classroom. Tugasnya silakan kalian mencatat apa yang telah Ibu jelaskan yang perlu dan dipelajari. Ya mungkin kita akan karena kita belum melaksanakan UH 1. Untuk saat ini kalian pelajari dulu apa yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih. Untuk sampai saat ini kita sampai batas ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.